Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Banjar. Kelompok 1 Berliana Cahyani nomor absen 05. 2 Thomas Putrandika nomor absen 32. 3 Wisnu Anjer Yoga absen 34. Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landak sebagai cabangnya. Terdapat tiga nama sungai dari titik ini, yaitu Sungai Landak yang mengalir dari timur laut, Sungai Kapuas kecil dari arah timur, serta Sungai Kapuas besar sebagai pertemuan keduanya mengaliri arah barat dan bermuara di lautan. Sistem pemerintahan. Kesultanan berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan masih eksis terdapat 8 sultan pernah berkuasa. Ketika kesultanan berakhir pada tahun 1950, yaitu sering dengan bergabungnya banyak daerah dengan NKRI, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan kota Pontianak. Pada tahun 1943 sampai 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober 1943 terjadi pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Mereka berpangkat untuk merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Jepang dan mendirikan negeri rakyat Kalimantan Barat dengan lengkap 18 menterinya. Masuknya Islam ke Pontianak. Islam masuk ke Kalimantan Barat yaitu sekitar abad ke-15 Masehi melalui perdagangan dan tidak melalui organisasi misi, tetapi merupakan kegiatan penyebaran Islam. 1. Penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. 2. Orang-orang Asia, Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam dan bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah, kemudian melakukan perkawinan campuran dan menjadi anggota masyarakat lainnya, seperti pada kerajaan Tangapura, Sambas, Mempawah, Kubu, Pontianak, dan seterusnya. Sosial. Penduduk asli daerah ini adalah suku Dayak. Setelah Pontianak berdiri, beberapa suku dari daerah-daerah lain berdatangan, mulai dari dalam sampai luar wilayah Kalbar. Pembagian wilayah Pontianak menimbulkan tendensi sistem pelapisan sosial. Sebelah timur cenderung berdasarkan agama dan keturunan. Di barat, penguasa cenderung dipandang sebagai lapisan atas. Lalu para alim, ulama, tokoh masyarakat, serta orang-orang kaya sebagai golongan menengah. Kemudian petani, pedagang kecil, buruh, dan lainnya menempati golongan bawah. Budaya. Sebagai besar penduduk kota dan pedesaan di Kalimantan Barat beragama Islam, sementara mayoritas penduduk pedalaman menganut kepercayaan tradisional atau kepercayaan lama. Kedatangan agama Islam di Kalimantan Barat bermula Johor dan Bintan, kemudian memasuki aliran sungai Sambas dan berpusat di kerajaan Sambas. Baru dari Sambas penyebarannya sampai di Singkawang, Mempawah, lalu Pontianak. Perkembangan kehidupan dua kepercayaan ini berlangsung damai dan berjalan tenang. Ekonomi. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan tiga sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar. Komoditas utamanya antara lain garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, kelapa. Pontianak memiliki hubungan dengan luas. Selain dengan VOC, pedagang Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan untuk bermukim sehingga nama perkampungan lebih menunjukkan ciri ras dan etnis.
Akhir kerajaan. Kerajaan Pontianak berawal saat Kasim memerintah. Kasim sebagai penambah mempawah kurang disenangi di kalangan pembesar kerajaan. Pada masa tersebut Sultan Syarif Kasim Al-Khodri, keadaan politik kerajaan mengalami keguncangan karena adanya pertentangan antar kerajaan dan golongan. Dalam waktu singkat, Inggris menguasai Pontianak, namun telah memberikan perbaikan dalam perdagangan. Melalui aktivitas para kelompok di Pontianak. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pergolongan bagi kerajaan Pontianak dan para perompak yang telah mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Peninggalan kerajaan Pontianak: 1. Keraton Kadriah. 2. Masjid Agung Pontianak, Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. 3. Makam Batu Layang. Lokasi Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan dari wilayah yang sekarang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Kerajaan ini kembali berada di ibu kota Banjarmasin dan kemudian berpindah ke berbagai tempat dan terakhir kota di Martapura. Masuknya Islam ke Banjar. Pembaruan penduduk yang terdiri dari rakyat negara Daha, Melayu, Dayak, orang Jawa, menggambarkan bersatunya masyarakat di bawah pemerintahan Raden Samudera. Pengumpulan penduduk di Banjar mengakibatkan daerah ini ramai, ditambah letaknya pada pertemuan Sungai Barito dan Martapura. Raden Samudera akhirnya menjadikan agama Islam sebagai agama negara dan rakyatnya memeluk agama Islam. Gelar tersebut dipergunakan Raden Samudera sejak saat itu berubah menjadi Sultan Suryansyah. Sistem pemerintahan. Jabatan tertinggi yang ada di dalam sistem pemerintahan dari Kesultanan Banjar adalah Sultan yang mempunyai tugas untuk mengatasi berbagai masalah negara, politik, dan juga agama yang terjadi di kerajaan. Namun Sultan juga dibantu oleh putra mahkota yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Muta dan juga Dewan Mahkota, yang mana anggotanya terdiri dari kaum bangsawan dan juga Mangkubumi. Jabatan yang berperan untuk membantu Sultan disebut sebagai Mangkubumi. Hal ini sama seperti istilah yang dipakai oleh Kerajaan Jawa, yang mempunyai banyak fungsi dalam Kerajaan Banjar. Sosial dan budaya. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang membentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum dan keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad ke-16 dan abad ke-17. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, kelompok Banjar Batang Banyu, dan kelompok Banjar Hulu. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan sehingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam kurun waktu tertentu. Ekonomi di Kerajaan Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Dalam hal industri, Kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Industri logam dan besi ini terdapat di daerah negara. Kemampuan dan mereka mencor logam seperti perunggu yang dapat menghasilkan bermacam-macam barang untuk diekspor. Sejak abad ke-17, daerah negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya seperti golok, kapak, cangkul, dan lain-lain. Akhir kerajaan. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diaktifkannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Tetapi sebaliknya, kehadiran unsur asing di daerah juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Belanda yang ikut dalam
urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam kerajaan nantinya akan memunculkan perpecahan di kalangan istana. Keterlibatan unsur asing dalam urusan istana merupakan salah satu penyebab utama meletusnya perang antara kerajaan Banjar dengan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan kerajaan Banjar berlangsung 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1959 sampai 1863, sedangkan perlawanan tahap kedua berlangsung dari tahun 1863 sampai 1905. Pemerintahan berlangsung hampir setengah abad lamanya dan berakhir dengan kekalahan pihak kerajaan Banjar dengan terpatahnya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905. Maka hal ini menandai runtuhnya era dari kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1520. Peninggalan kerajaan Banjar ada 2, yaitu Candi Agung Amuntai dan Masjid Sultan Suransyah.